Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mawada Permana. Saya dari perwakilan kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul konsep kesehatan mental antar budaya. Sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Alia Mawada Permana. Yang kedua ada Siti Syakira. Yang ketiga ada Rawita Nurhidayati Arafah. Materi yang pertama ada konsep kesehatan mental menurut budaya dari Tionghoa. Menurut budaya Tionghoa, mereka memandang sehat itu sebagai keharmonisan keluarga, komunitas, dan tubuh. Menurut budaya Tionghoa, apa yang masuk dan apa yang keluar dari tubuh manusia tidak boleh berlebihan. Maka dari itu harus seimbang dan harmoni. Yang selanjutnya itu ada konsep budaya menurut Afrika. Jadi di dalam budaya Afrika ini ada satu sistem nilai mendasar yang dipromosikan oleh banyak budaya Afrika. Sistemnya itu disebut dengan Ubuntu. Ubuntu diartikan sebagai kepribadian. Konsep Ubuntu mengacu pada nilai-nilai Afrika dari keterkaitan kolektif. Dari keterkaitan kolektif itu juga ada interdependensi, komunalitas, solidaritas kelompok, dan konformitas. Dalam konsep Ubuntu ini, diri dirasakan dalam kaitannya dengan kelompok, yaitu individu dianggap bukan sebagai entitas yang independen dari satu sama lain, tetapi sebagai bagian dari sistem komunal independen. Nilai-nilai Ubuntu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan menggunakan media budaya termasuk fabel, peribahasa, teka-teki, dan bercerita. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu ialah tentang budaya Arab. Kehilangan figur ayah secara signifikan lebih banyak di antara pasien rawat inap yang kecanduan heroin ketika dibandingkan dengan kehilangan ibu, menunjukkan bahwa sistem keluarga mungkin kurang mampu mengkompensasi perampasan figur ayah daripada figur ibu. Selanjutnya itu ada budaya Mayori, mana sebuah ulasan yang menarik ditulis oleh Rochford tahun 2004 bahwa suku Mayori memiliki model kesehatan holistik yang dalam bahasa Mayori diistilahkan Wertapa Wa. Model ini terdiri dari Taha Tinana yaitu fisik, Taha Wanau yaitu sosial, Taha Hinekaro yaitu emosi, dan Taha Wairua yaitu spiritual. Hal ini menjadi penting untuk para pekerja kesehatan dan mengambil kebijakan di New Zealand dalam menangani kasus dengan klien suku Mayori. Nah, tadi kan kita sudah mendengar nih beberapa penjelasan mengenai konteks dari kesehatan mental dari berbagai negara. Tadi ada Tionghoa, ada Arab, ada Afrika juga. Nah, sekarang kita masuk di negara Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Nah, yang dimana konteks kesehatan mental di Indonesia itu terbagi menjadi 7. Nah, yang pertama itu ada karena ada kekuatan supranatural. Nah, mungkin teman-teman gak asing ya dengan bahasa supranatural, yaitu yang bersifat dengan gaib atau sulit dinalar oleh akal manusia. Nah, yang kedua itu ada karena kemasukan roh atau setan. Banyak tuh ya kasus-kasus yang menganggap kalau dia punya gangguan jiwa itu karena kemasukan roh atau setan. Makanya tak jarang orang zaman dulu itu ketika anaknya sakit itu dibawa ke dukun, bukan ke dokter, kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada dicap kriminal sebab memilih tingkat kebinatangan yang besar. Nah, contohnya itu kayak skizo atau bipolar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya orang-orang yang mengidap skizofrenia itu belum menyeluruh penanganannya. Masih ada yang berkeliaran di sekitar kayak gitu. Terus masih ada juga yang suka memukul orang lain tanpa sebab, terus dia melempar atau memarah-marahin orang yang dia sebenarnya nggak kenal kayak gitu.
Terus yang keempat itu ada dicap memiliki pemikiran irasional. Nah, seperti ketahui bahwasanya pemikiran irasional itu tidak masuk akal ya. Nah, pemikiran itu tidak logika gitu. Contohnya itu kayak kecemasan berlebihan tanpa alasan yang jelas. Nah, yang kelima itu dicap sakit. Banyak kayak orang nganggap kalau bahwasannya orang yang punya gangguan jiwa itu dicap sakit. Yang keenam, adanya reaksi tekanan atau stres yang dianggap sebagian perilaku maladaptif. Nah, ini maksud dengan perilaku maladaptif ini yaitu keputusan merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, contohnya itu kan banyak nih orang yang punya ketingkatan stres yang tinggi itu memilih untuk makan yang berlebihan, sedih yang berlebihan, bahagia yang berlebihan kayak gitu. Jadi dia melampiaskannya dengan hal-hal yang bisa merugikan dia ataupun orang lain. Selanjutnya ada karena lari dari tanggung jawab. Menarik ya, orang-orang yang lari dari tanggung jawab ini banyak kasusnya. Tuh salah satu contoh itu si ibu ini membawa anaknya ke taman. Nah, tapi dia lupa membawa anaknya pulang gitu dengan alasan ya saya lupa gitu. Padahal ini anak dia sendiri gitu. Itu salah satu lari dari tanggung jawab seorang ibu yang membawa anaknya itu pulang kembali. Nah, selanjutnya itu 4 tantangan kesehatan mental di Indonesia. Salah satunya itu ada stigma terhadap pengidap gangguan kesehatan mental. Nah, stigma itu kayak seperti pandangan Indonesia. Nah, pandangan Indonesia tersendiri terhadap kesehatan mental itu mereka tuh masih menganggap orang gila yang suka tantrum, suka marah-marah. Nah, mereka menganggap itu orang gila. Terus yang kedua, rendahnya pemahaman nih. Nah, itu banyak banget ya kasus yang bahwasannya dia kesehatan punya gangguan, tapi karena dia kurang pemahaman, jadi dia mengabaikan saja gitu. Padahal mungkin kalau misalnya kita sebagai paham psikolog itu gimana, psikis itu gimana, mungkin kita sudah membawanya untuk ke yang pihak profesional kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada kesehatan mental di Indonesia masih jadi hal tabu ya, bener ya, masih jadi hal tabu, itu masih asing tuh di kedengaran oleh Indonesia. Mereka tuh masih menganggap biasa aja, masih menganggap remeh, masih kayak apa sih itu kesehatan mental, apa sih itu skizo, apa sih gini gitu. Itu masih banyak mereka yang tutup telinga, tutup mata gitu perihal kesehatan mental, padahal kesehatan mental itu penting. Yang keempat ada diskriminasi nih terhadap pengidap gangguan kesehatan mental. Nah, diskriminasi ini sepertinya kayak pengucilan, kayak misalnya diasingkan, terus nggak ditemenin kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa kasus yang dia punya pengidap gangguan mental, tapi si warga-warganya ini malah menganggap itu kayak hal yang gak perlu kita tahu gitu, malah mereka malah cuek, terus malah dijauhin gitu. Padahal seharusnya kita sebagai warga negara yang baik, kita turut membantu, turut memberi dukungan pada orang yang punya pengidap kesehatan mental seperti itu. Materi selanjutnya yang terakhir yaitu konteks budaya dalam mendefinisikan kesehatan mental. Faktor budaya dapat mempengaruhi kesehatan dalam segala bentuk cara, yaitu pendefinisinya, pengenalan, gejala-gejala, prevalensi, dan respon oleh masyarakat maupun penyembuhan. Pengenalan beberapa kondisi baik sehat maupun sakit terkait dengan budaya seperti kesurupan atau penyembuhan atau mekanisme pencarian pertolongan atau gejala psikiatris. Saya sendiri memiliki konsep yang berbeda yang berasal dari variasi sejarah lokal setempat. Konsep psikiatris muncul dari sikap kolonial oleh dunia belahan barat, namun berbeda dengan dunia non-barat yang melihat dunia dengan cara tradisional. Begitu saja penjelasan dari materi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.